warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Irma Rahmati Herina, dengan NPM 2021-03006, dan Devita Rahmayuni dengan NPM 2021-03028. Lalu ada Saiful Amar dengan NPM 2021-03-01-18. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hediasa Santoso STSkom MCS sebagai dosen pengampu mata kuliah Data Mining 2. Dan di sini izinkan kami mempresentasikan pembuatan search engine terkait pemilu 2024 yang berdasarkan sumber dari detik.com. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saiful Amar. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode dari search engine data mining. Di sini yang pertama ada file web-scrap PY. Kode tersebut merupakan bagian dari modul web-scrap yang berfungsi untuk melakukan web scraping pada artikel-artikel yang ditemukan dari hasil pencarian dengan menggunakan URL yang diberikan. Berikut adalah penjelasan singkat langkah-langkahnya. Yang pertama, mengimport library seperti request, kemudian from DS4, import beautiful shop, import pandas, dan juga from multiprocessing, import pool. Kemudian ada scrap artikel. Fungsi ini mengambil artikel-artikel dari URL yang diberikan. Kemudian melakukan permintaan HTTP GET ke artikel URL menggunakan library request. Menggunakan library beautiful shop untuk memparsing konten HTML dari respon HTTP. Menggunakan metode select untuk menemukan elemen-elemen artikel berdasarkan tag HTML-nya. Mengambil judul artikel, tautan gambar, deskripsi singkat, tautan artikel, dan konten artikel dari setiap elemen artikel yang ditemukan. Data artikel kemudian disimpan dalam bentuk dictionary dan ditambahkan ke dalam list data. Kemudian ada scrap and save artikel, URL, query, page, output file. Fungsi ini menggabungkan artikel-artikel dari setiap halaman pencarian menjadi satu dataset dan menyimpannya ke format CSV. Kemudian membentuk URL pencarian dengan menggabungkan URL dan query. Menggunakan library multiprocessing pool untuk melakukan scraping secara paralel dan setiap halaman pencarian. Setiap halaman pencarian di-generate dengan menambahkan nomor halaman pada URL pencarian. Hasil scraping dari setiap halaman disimpan dalam list result. Kemudian data artikel dari setiap halaman digabungkan menjadi satu list tunggal menggunakan list comprehension. Data tersebut kemudian disimpan dalam file CSV dengan menggunakan library pandas. Dengan demikian, kode tersebut memungkinkan untuk melakukan scraping artikel dari halaman pencarian dengan URL yang diberikan dan menyimpannya dalam format CSV. Kemudian ada text preprocessing.py. Kode tersebut digunakan mengimport beberapa library dan mendefinisikan beberapa fungsi yang berhubungan dengan pemrosesan teks. Termasuk preprocessing, perhitungan TF-IDF, dan perhitungan similarity score menggunakan Gaussian similarity. Yang pertama, mengimport RE, string, pandas, ASPD. Kode tersebut mengimport library RE untuk memanipulasi ekspresi reguler. Library string untuk operasi terkait string. Dan library pandas untuk memanipulasi data tabular. Kemudian ada from Sastrawi, steamer, steamer factory, import steamer factory. Kode tersebut mengimport steamer factory dari library Sastrawi, .steamer, yang digunakan untuk steaming atau mengubah kata menjadi kata dasar. Kemudian ada from Sastrawi, stop word remover, stop word factory, import stop word remover factory. Kode tersebut mengimport stop word remover factory dari library Sastrawi, stop word remover,
yang digunakan untuk menghapus kata-kata pengisi atau stopword dari sebuah teks. Selanjutnya ada mengimport from sklearn feature extraction. Kode tersebut mengimpor kelas-kelas yang digunakan untuk ekstraksi fitur teks, perhitungan TF-IDF, dan vektorisasi TF-IDF dari libraries skit dan vektorisasi TF-IDF dari libraries sklearn. Kemudian ada from sklearn matrix pairwise import cosine similarity. Kode tersebut digunakan untuk mengimpor fungsi cosine similarity yang digunakan untuk menghitung similarity score menggunakan metode cosine similarity. Kemudian ada vectorizer. Variable vectorizer ini merupakan objek dari TF-ID vectorizer yang digunakan untuk menghitung nilai dari TF-IDF sebuah teks. Beberapa parameter juga diset dalam penggunaannya. Kemudian ada fungsi preprocess dokumen. Fungsi ini digunakan untuk melakukan preprocessing pada dokumen teks sebelum dilakukan perhitungan TF-IDF. Kemudian menemukan argumen dokumen yang merupakan list dokumen teks. Melakukan beberapa tahap preprocessing seperti menghapus kata-kata tertentu, mengubah teks menjadi low cars, menghapus angka, menghapus tanda baca, menghapus spasi di awal dan akhir teks, menghapus top word, dan melakukan steaming. Kemudian mengembalikan list dokumen yang telah di pre-proses. Kemudian ada calculate TF-IDF. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai TF-IDF dari dokumen teks. Menemukan argumen dokumen yang merupakan list dokumen teks. Kemudian menggunakan convectorizer untuk menghitung frekuensi kata dalam dokumen. Menggunakan TF-IDF transformer untuk menghitung TF-IDF dari frekuensi kata. Mengembangkan data frame TF-IDF yang berisi nilai TF-IDF dari setiap kata dalam dokumen. Kemudian ada calculate cosine similarity dalam kurung query, documents. Fungsi ini digunakan untuk menghitung similarity score antara query dengan dokumen menggunakan metode cosine similarity. Menerima argumen query yang merupakan query text dan dokumen yang merupakan list dokumen teks. Kemudian menggunakan TF-IDF vectorizer untuk menghitung nilai TF-IDF dari query dan dokumen. Menggunakan cosine similarity untuk menghitung similarity score antara query dan dokumen. Kemudian mengembalikan list similarity scores yang berisi similarity scores antara query dengan setiap dokumen. Dengan demikian, kode tersebut menyediakan fungsi yang dapat digunakan untuk melakukan preprocessing teks, kemudian untuk menghitung TF-IDF, dan menghitung similarity scores dengan cosine similarity. Kemudian ada file app.py. Berikut penjelasannya. Yang pertama, mengimport library seperti pandas dan mengimport kelas Flash dari modul Flash untuk membangun aplikasi web. Render template untuk merender halaman HTML dan request untuk mengakses data yang dikirim oleh pengguna. Kemudian ada fungsi index, devindex adalah sebuah view function dalam aplikasi Flash yang akan merender atau menampilkan halaman HTML dengan nama index HTML ketika route diakses. Kemudian ada app route slice search method get itu digunakan sebagai pendefinisian root atau search dan mengatur root dan mengatur sebuah metode permintaan yang diterima, yaitu hanya get. Ini berarti bahwa fungsi scrap and process akan dijalankan ketika ada permintaan get yang masuk ke search. Kemudian ada URL, di mana di situ menggunakan URL dari www.detik.com/search URL tersebut untuk mendefinisikan awal yang akan digunakan untuk melakukan web scraping.
Pada URL ini, parameter query akan digunakan untuk mencari kata kunci yang diberikan. Kemudian ada query, request, arg.get, dalam tanda kurung query. Perintah itu untuk mengambil nilai dari parameter query yang dikirimkan dalam permintaan get. Nilai tersebut akan digunakan sebagai semacam keyword untuk pencarian dalam web scraping. Kemudian ada page sama dengan 2, jumlah halaman yang akan di-scrape. Dalam contoh ini, jumlah halaman yang akan di-scrape adalah 2 halaman. Kemudian ada output file sama dengan scraping CSV. Itu digunakan untuk nama file yang akan digunakan untuk menyimpan hasil scraping. Kemudian ada scrape and save article dalam tanda kurung URL, query, page, dan output file. Itu untuk memanggil fungsi scrape and save article yang mengambil URL, kata kunci, jumlah halaman, dan nama file output sebagai argumen. Fungsi ini akan melakukan web scraping dengan menggunakan URL yang telah ditentukan, mencari artikel-artikel yang relevan dengan kata kunci, dan menyimpan hasil scraping ke dalam file output yang telah ditentukan. Kemudian ada data sama dengan pd.read CSV dalam tanda kurung output file. Digunakan untuk membaca file hasil scraping yang telah disimpan ke dalam format CSV. Data tersebut akan dimasukkan ke dalam objek data frame menggunakan fungsi read_CSV dari library Pandas. Data frame ini akan digunakan untuk langkah-langkah pengolahan data yang akan berlanjut atau selanjutnya. Kemudian ada preprocess _docs, preprocess dokumen dalam tanda kurung data konten, memanggil fungsi preprocess dokumen dengan argumen berupa daftar konten dari artikel yang telah diambil. Fungsi ini akan melakukan preprocessing pada setiap dokumen, termasuk pembersihan teks, penghapusan kata-kata tertentu, konversi teks menjadi lowercase, penghapusan tanda baca, penghapusan stop word, dan stemming. Hasilnya adalah daftar dokumen yang telah di-preproses. Kemudian ada pd.data frame. Dalam tanda kurung preprocess dokumen to CSV, preprocess docs.csv index false. Mengubah daftar dokumen yang telah di-preproses menjadi data frame menggunakan library Pandas. Yang selanjutnya, data frame tersebut disimpan dalam format CSV dengan nama file process_docs.csv. Setiap dokumen akan menjadi satu baris dalam file CSV dan tidak ada indeks yang disertakan. Kemudian ada TF-IDF sama dengan calculate TF-IDF dalam tanda kurung preprocess docs. Digunakan dalam pemanggilan fungsi calculate TF-IDF dengan argumen berupa dokumen yang telah di-preproses. Fungsi ini akan menghitung TF-IDF setiap kata dalam setiap dokumen. Kemudian ada PD data frame TF-IDF to CSV. Mengubah matriks TF-IDF menjadi data frame baik, saya ulangi ya. PD data frame TF-IDF mengubah matriks TF-IDF menjadi data frame menggunakan library Pandas. Selanjutnya data frame tersebut disimpan dalam format CSV dengan nama file TF-IDF. Kemudian ada similarity scores, memanggil fungsi calculate constant similarity dengan argumen query dan daftar dokumen yang telah dipreproses. Fungsi ini akan menghitung constant similarity antara query dan setiap dokumen menggunakan representasi TF-IDF. Kemudian ada data constant similarity, menambahkan kolom baru dengan nama constant similarity ke data frame data. Nilai dalam kolom ini berasal dari hasil perhitungan kesamaan kosinus atau similarity scores. Fungsi flatten digunakan untuk mengubah array hasil perhitungan menjadi satu dimensi. Kemudian ada data sort values, mengurutkan data frame data berdasarkan nilai pada
kolom cosin similarity secara menurun, descending. Hal ini akan menghasilkan data frame yang diurutkan berdasarkan tingkat kesamaan kosinus yang paling besar terlebih dahulu. Kemudian ada return render template, reset HTML, data query. Mengembalikan template HTML dengan data yang telah diurutkan dan query yang akan digunakan. Data ini akan digunakan untuk menampilkan hasil pencarian yang disusun berdasarkan tingkat kesamaan kosinus yang paling besar. Template HTML tersebut akan menerima data ini dan menghasilkan tampilan yang sesuai. Di sini juga ada tampilan dari indeks HTML. Digunakan pada tampilan awal HTML-nya atau search engine-nya. Kemudian ada result HTML untuk bagian hasil dari pencarian search engine-nya. Ini juga ada tampilan style CSS yang sudah ditambahkan. Mungkin cukup sekian penjelasan kode dari saya. Kemudian adalah tahap deployment yang akan dijelaskan oleh Devita Rahmayuni. Baik, selanjutnya yaitu deploy pada aplikasinya. Dan di sini sudah tertampil halaman awal. Dan selanjutnya yaitu kita masukkan kata kunci, misalnya pemilu 2024. Dan selanjutnya kita search. Nah, di sini berikut merupakan hasil dari pencarian pada kata kunci pemilu 2024. Dan selanjutnya kita akan mengeklik salah satunya, random aja sih. Nah, setelah kita mengklik itu, maka kita akan dilarikan atau kita akan membuka website resminya, yaitu Teriakan Ganjar Presiden menggambar di puncak bulan Bung Karno 2023 pada berita detik.com. Baiklah, mungkin itu tadi hasil dari deploy-nya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulannya, pada era globalisasi saat ini memudahkan para pengguna dalam hal penggunaan internet, misalnya pada mesin pencari atau search engine, yang pada hal ini berkaitan dengan pemilu tahun 2024 mendatang. Sebagaimana kode program yang telah dipaparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya pada search engine tadi telah terhubung dengan beberapa kata kunci yang memuat beberapa informasi terkait. Dan apabila pengguna masukkan keyword yang telah dimasukkan, maka akan muncul beberapa informasi yang relevan dengan kata kunci tersebut. Selain itu, pada search engine pemilu ini juga membuat beberapa tampilan antar muka pengguna dan sumber pencarian informasi yang relevan, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses search engine tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.